Belakangan ini media sosial lagi rame banget bahas berita Kopi Tuku. Brand kopi lokal yang terkenal sebagai pelopor kopi susu gula aren ini berhasil beli naming rights stasiun MRT Cipete Raya. Sekarang stasiun ini resmi punya nama baru, yaitu Stasiun Cipete Raya Tuku. Ini jelas jadi kebanggaan buat brand lokal dan juga bukti kalau cara-cara kreatif buat branding itu akan terus berkembang. Seperti yang kita tahu, ini bukan pertama kalinya MRT Jakarta menjalin kerjasama kayak gini. Sebelumnya udah ada stasiun lain yang lebih dulu menjalin bagian dari strategi branding yang serupa, seperti Stasiun Lebak Bulus yang baru aja selesai kontrak 5 tahunnya dengan Grab pada akhir tahun 2024 kemarin. Ada juga stasiun Blok M BCA dan lainnya. Konsep naming rights ini emang jadi salah satu strategi menarik yang dilakukan MRT Jakarta. Tapi, apa sih sebenarnya naming rights itu? Dan bagaimana kerjasama ini bisa jalan? Yuk kita bahas lebih lanjut. Pertama-tama, mari kita bahas apa itu naming rights. Naming rights adalah hak penamaan eksklusif yang diberikan pada perusahaan atau brand untuk menyematkan nama mereka pada fasilitas umum seperti stasiun MRT. Di MRT Jakarta, program ini memungkinkan brand menjadi bagian dari identitas stasiun. Menurut data open source yang dapat diakses di Annual Report PT MRT Jakarta, naming rights merupakan pemasukan non-tarif terbesar pertama bagi MRT Jakarta. Siapa aja yang udah terlibat dalam program ini? Selain brand lokal Kopi Tuku, ada banyak nama besar lainnya seperti Stasiun Lebak Bulus Grab bekerja sama dengan Grab Indonesia, Stasiun Fatmawati Indomaret dengan PT Indomarko Prismatama, Stasiun Blok M BCA dengan PT Bank Sentral Asia Tbk, Stasiun Senayan Mastercard dengan PT Mastercard Indonesia, Stasiun Istora Mandiri dengan PT Bank Mandiri Tbk, Stasiun Setiabudi Astra dengan PT Astra International Tbk, Stasiun Duku Atas BNI dengan PT Bank Negara Indonesia Tbk, dan Stasiun Bundaran HI Bank DKI dengan PT Bank DKI. Masing-masing brand memanfaatkan peluang ini untuk meningkatkan visibilitas mereka di lokasi strategis. Kerjasama ini memberikan exposure yang besar kepada jutaan pengguna MRT setiap tahunnya. Namun, peluang ini belum sepenuhnya terisi. Masih ada loh stasiun seperti Haji Nawi, Stasiun Blok A, dan Stasiun Bendungan Hilir yang masih tersedia untuk naming rights. Nah, sekarang kita bicara soal lokasi. MRT Jakarta fase 1 memiliki 13 stasiun yang terbentang dari Lebak Bulus sampai Bundaran HI. Beberapa stasiun dengan naming rights biasanya dipilih karena tingkat keramaiannya atau karena posisinya yang strategis. Misalnya nih, Stasiun Duku Atas BNI berada di kawasan transit utama yang menghubungkan MRT dengan kereta komuter lain, menjadikannya salah satu lokasi yang paling ramai. Di sisi lain, Stasiun Setiabudi Astra menarik perhatian karena berada di kawasan pusat bisnis Sudirman. Nah, kenapa brand-brand besar dan lokal tertarik dengan naming rights ini? Alasannya sederhana, karena visibilitas. Dengan ribuan orang melewati stasiun setiap harinya, nama mereka akan terus terlihat dan melekat di pikiran para pengguna. Selain itu, kerjasama ini juga menjadi cara untuk menunjukkan dukungan terhadap transportasi publik yang memberikan dampak positif pada citra perusahaan. Nah, sekarang kita bahas gimana prosesnya. Perusahaan atau brand yang berminat dapat menghubungi tim manajemen MRT Jakarta seperti yang dijelaskan di situs resmi mereka. Setelah itu, dilakukan negosiasi untuk menyepakati kontrak yang biasanya berdurasi minimal itu 5-10 tahun. Setelah kontrak disepakati, branding dilakukan secara menyeluruh. Proses ini memastikan brand menjadi bagian dari perjalanan harian pengguna MRT Jakarta. Lalu, berapa biayanya? Dikutip dari situs web bisnis MRT Jakarta, nilai kontrak atau harga naming rights berbeda-beda tiap stasiun. Besaran harganya tergantung pada karakteristik stasiun itu sendiri, seperti tingkat keterangkutan yang lebih tinggi di beberapa stasiun dibandingkan yang lainnya. Seberapa sering nama stasiun disebut juga turut memengaruhi besaran harga naming rights stasiun MRT. Saat ini, naming rights yang paling mahal masih dipegang oleh Stasiun Bundaran HI dan Stasiun Lebak Bulus. Nama kedua stasiun ini disebut dalam pengumuman selama perjalanan dari awal keberangkatan sampai akhir. Menurut berbagai sumber, harga untuk naming rights MRT Jakarta berkisar antara 18 sampai 33 miliar rupiah per tahun. Meski terkesan mahal, investasi ini dianggap sepadan dengan dampak branding yang bisa dicapai.
Jadi, program naming rights MRT Jakarta ini bukan cuma soal bisnis, tapi juga soal kolaborasi antara transportasi publik dan sektor swasta untuk menciptakan solusi yang saling menguntungkan. Nah, langkah Kopi Tuku membeli naming rights stasiun Ciputeraya ini menunjukkan bahwa brand lokal juga bisa bersaing di level yang sama seperti perusahaan besar lainnya, kayak Grab atau BCA. Setiap brand punya kesempatan yang sama untuk menjadikan namanya menjadi bagian dari perjalanan harian jutaan orang. Kalau menurut kalian, apakah langkah ini efektif untuk memperkuat brand awareness? Dan brand lokal apa lagi nih yang menurut kalian cocok untuk nyusul langkah Kopi Tuku ini? Kalau ada yang cocok, boleh ya tulis di kolom komentar atau boleh juga share video ini. Barangkali ada brand yang kepikiran mau pakai naming rights di MRT Jakarta juga. Saya Haris, welcome to my series.